Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan interaksi gen dan ekspresi gen. Interaksi genetik adalah fenomena komparatif di mana mutasi pada dua gen atau lebih menghasilkan fenotip yang berbeda dari yang diharapkan ketika efek setiap mutasi digabungkan. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesiskan senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA atau transfer RNA, rRNA atau ribosomal RNA, dan snRNA atau small nuclear RNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA atau messenger RNA, RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi dan kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Dengan cara ini sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Interaksi gen, kondisi di mana dua atau lebih gen pada alel yang sama alelik ataupun pada alel yang berbeda non-alelik saling mempengaruhi ekspresi sifat atau karakter yang dihasilkan fenotipnya. Interalelik, antar lokus yang berbeda aksi gen bukan alelnya. Epistasis, intraalelik, antar lokus yang sama, misal alel dominan menutupi pengaruh alel resesif. Interaksi gen, interaksi intraalelik, dominan sempurna, komplit, dominan tidak sempurna, komplit dominan, partal dominan, kodominan. Gen letal gen genoa multiple alel. Interaksi interalel, epistasis dominan, epistasis resesif, epistasis dominan, gonaa isepistasi, epistasis resesif, gonaa, epistasis dominan esesif, semi esifstasi atau gen. Interaksi gen, dominan dua alel menghasilkan produk berbeda yang kerjanya berlainan yang dapat diketahui pada keadaan heterozigot. Alel ganda ada 3 atau lebih bentuk alel dari suatu gen pada suatu lokus tertentu. Umumnya setiap individu hanya mempunyai 2 alel untuk setiap gen. Karena dua alel ganda hanya dapat dipelajari pada populasi. Baik, selanjutnya ada interaksi interalelik. Interaksi interalelik adalah interaksi antar dua alel yang berada pada lokus posisi yang sama pada kromosom, yaitu antara alel dominan dan resesif. Dalam interaksi ini, dua alel dari satu gen berinteraksi untuk menentukan fenotip suatu individu. Contoh interaksi interalelik adalah dominansi dan kodominansi, yaitu interaksi antara dua alel dalam satu gen yang menghasilkan fenotip tertentu. Misalnya, pada tanaman kacang polong, alel untuk warna biji kuning Y kecil mendominansi alel untuk warna hijau Y kecil, sehingga tanaman dengan genotip Y kecil dan Y kecil akan berfenotip kuning. Baik, selanjutnya ada interaksi interalel episitasi. Interaksi alel-alel pada lokus berbeda. Gen pada satu lokus mempengaruhi ekspresi dari lokus lain, atau gen pada satu lokus berinteraksi dengan gen pada lokus lain. Episitasi terjadi karena gen-gen saling berinteraksi dalam jalur biokimia yang kompleks. Satu gen mungkin mengkode enzim yang diperlukan untuk mengubah satu zat menjadi zat yang lain. Jika gen ini mengalami mutasi sehingga enzimnya tidak berfungsi, maka proses selanjutnya dalam jalur tersebut akan terhambat meskipun gen-gen lain
yang terlibat dalam jalur tersebut berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Di sini ada proses ekspresi gen, itu DNA, dia transkripsi menjadi RNA, RNA translasi menjadi protein. Gen diekspresikan dengan cara ditranskripsi menjadi RNA, dan transkrip ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Transkripsi adalah proses di mana informasi genetik yang terjadi dalam DNA disalin menjadi molekul RNA. Yang pertama itu ada inisiasi. Enzim RNA polimerase menempel pada DNA di daerah yang disebut promoter, lalu membuka untaian DNA. Selanjutnya ada tahap elongasi. Di sini terjadi RNA polimerase bergerak sepanjang untaian DNA dan menambahkan nukleotida satu persatu untuk membentuk rantai RNA. Selanjutnya yang terakhir ada terminasi. Pada proses ini RNA polimerase mencapai sinyal terminasi lalu melepas diri dari DNA dan RNA. Di sini ada gambar dari proses transkripsi, di mana tahap pertama itu ada inisiasi. DNA ini mulai membentuk RNA polimerase, terus tahap kedua ada elongasi. RNA ini mulai terbentuk. Ini ada benang-benang berwarna oranye, itu RNA yang sudah mulai terbentuk. Terus pada tahap ketiga, tahap terakhir ada terminasi, di mana RNA baru sudah terbentuk dengan sempurna. Translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang terdapat pada molekul mRNA atau messenger RNA menjadi urutan asam amino yang akan membentuk sebuah protein. Inisiasi. Molekul mRNA menempel pada ribosom tRNA atau transfer RNA pertama yang membawa asam amino metionin atau biasanya sebagai asam amino pertama dalam protein berpasangan dengan kodon start atau AUG pada mRNA. Elongasi. tRNA berikutnya yang membawa asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA akan datang dan berpasangan. Asam amino yang dibawa oleh tRNA akan dihubungkan satu sama lain membentuk rantai polipeptida atau protein. Proses ini berulang hingga mencapai kodon stop. Proses translasi. Yang pertama ada inisiasi, habis itu di elongasi dan terminasi. Ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA, proses translasi berhenti. Rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom. Simpulannya adalah interaksi gen adalah fenomena di mana beberapa gen bekerja sama atau saling mempengaruhi untuk menghasilkan suatu sifat atau karakteristik tertentu pada suatu organisme. Bayangkan gen-gen ini seperti para musisi dalam sebuah orkestra di mana setiap instrumen gen memainkan peran penting dalam menghasilkan melodi atau fenotip yang indah. Ekspresi gen adalah proses membaca dan menerjemahkan kode genetik. Bayangkan DNA sebagai buku resep, sedangkan protein sebagai makanan yang dihasilkan. Interaksi gen dan ekspresi gen merupakan proses yang kompleks dan saling terkait. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan keduanya sangat penting untuk memahami keragaman sifat pada makhluk hidup. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.